kemajuan teknologi yang sekarang dan kondisi misalnya COVID dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi gitu kan. Bagaimana beberapa komisariat misalnya terkendala soal rekrutmen misalnya. Itu kan dampak paling sederhana mungkin dialami. Cuman kan kalau kita bicara soal tantangan yang sedikit lebih sulit, mungkin kalau bisa diperjelas mungkin sama yang disampaikan tadi gitu kan, soal integritas dan karakter sebetulnya gitu kan. Karena hal yang diperjuangkan mungkin yang selalu diajarkan oleh para misalnya founding father kita, alumni HMI yang dulu yang pernah berjuang gitu kan, baik di jalanan, baik secara ide dan gagasan, di tulisan dan buku gitu kan. Ada berapa hal tentang kebaikan gitu kan, tentang bagaimana menjadi orang baik yang punya karakter misalnya, punya perilaku yang baik juga dengan kejujuran dan lain sebagainya gitu. Itu yang sebetulnya yang ingin diajarkan sama seperti di LK1 gitu kan, perubahan sikap gitu kan. Nah, saya pikir kemajuan teknologi ilmu pengetahuan membuat hal itu jadi sedikit buram gitu kan di antara kader. Sehingga karakter soal perubahan sikap dan pembinaan soal karakter kader itu sedikit terkaburkan gitu kan, karena itu sudah dianggap tidak terlalu penting lagi gitu kan, karena adanya perubahan dan kondisi yang ada gitu kan. Karena kemajuan teknologi mungkin yang sederhana juga, mungkin setiap orang ini mampu bermanipulasi menurut saya gitu kan. Jadi orang itu kan mampu dan mudah dia untuk misalnya, atau bisa dibilang ya orang tuh bisa jadi orang cak baik misalnya, orang yang cak elo-elo lah bahasanya kan. Dan orang itu kan mampu mencitrakan gitu kan. Ini yang agak susah kita jadi agak susah lah ya. Filter gitu kan. Sehingga kita untuk melihat kader itu memang kader itu punya karakter yang baik atau tidak kan agak punya harus berarti kau harus keahlian khusus gitu kan. HMI sekarang ini harus membuat membuat skema yang baru lah, cara mengantisipasi memanipulasi dengan kemajuan teknologi ini. Ya benar juga itu. Karena analisa itu mungkin banyak juga pernah sampaikan senior gitu kan. Karena setiap tahun kalau soal sumber daya manusia atau kuantitas kan mungkin banyak terus ya, tahun atau per semester itu kan LK1 terus gitu kan. Kalau sekarang setiap LK1 itu 16 berapa? Kali lah minimal kan. Tidak, dalam satu LK1 itu 20 30 sekitar itu. Kira-kira kurang lebihan lah ya. 20. Ada melihat situasi dunia perguruan tinggi sekarang ini kan dengan tekanan SKS dengan segala macam mana itu? Agak susah ya. Sebenarnya kalau untuk di Bengkulu gitu kan, kalau untuk SKS dan sebagainya khususnya di UNIP mungkin yang saya rasakan sebenarnya tidak juga terlalu pengaruh. Intinya pintar-pintar lah berkomunikasi dengan kira-kira macam mana itu Kak respon itu Kak? Sekarang ini ya susahnya aja itu. Animo mahasiswa itu kan mungkin peran HMI, peran kami lah. Jadi kalau lihat dari kondisi sekarang yang berbeda ya, kalau dengar dari cerita-cerita yang dulu terus hingga ke alam gitu. Yang pertama itu dulu kader HMI itu akademisnya itu nggak tinggal. Jadi orang-orang pinter di kampus itu banyak kader HMI. Terbukti juga dengan fakultas-fakultas yang elit dalam artian identik dengan orang-orang pinter, HMI juga hadir dulu. Juga jadi ada fakultas kedokteran juga banyak. Oh yang ini siapa Bang Abdi itu yang di rumah sakit? Oh iya itu panitia ini Jalan Sehat. Oh itu kedokteran itu? Sama dengan Dr. Edriwan dari FKG USU. Kemudian fakultas teknik. Kan sekarang fakultas-fakultas yang istilahnya seperti itu sekarang HMI udah mulai tidak ada, boleh dikata seperti itu. Nah itu jadi PR besar karena dulu mungkin ketika mahasiswa baru kan pandangannya juga ke alumni, terutama alumni yang ada di kampus. Ini jadi dulu kalau kakak masuk ini dulu ngelihat ini pinter-pinter tuh kalau yang jadi perwakilan untuk kalau sekarang kayak misalnya Olimpia gitu ya kan, itu orang-orang HMI. Saya dulu lihat itu senior saya itu yang ikut English debating contest, saya ngeliat ini pinter-pinter bahasa Inggrisnya kan. Ditambah emang kita pinter berdebat, beretorikanya gitu kan.
Itu kemudian juga HMI dulu tuh menguasai ormawa. Jadi dengan menguasai ormawa, di mana ada mahasiswa kan ormawa ada. Jadi kalau misalnya ada kegiatan ormawa kan dilibatkan di kampus. Jadi sangat berpengaruh sekali itu dengan mencari kader. Ketika karena kalau HMI kan nggak bisa ikut langsung kegiatan di kampus, yang ada kan ormawa. Jadi ketika misalnya masuk ospek misalnya gitu kan yang hadir ormawa. Ada itu sesi khusus untuk misalnya dari BEM, dari MPM. Oh dulu yang ngomong itu semuanya HMI, ininya HMI. Jadi kita apalagi dari daerah, kemudian sama seperti kamu tadi, kita tidak belajar ngomong di depan orang, bicara depan orang, public speaking, ngelihat itu langsung tertarik. Ya, walaupun mungkin secara fisik mungkin biasa-biasa aja, tapi ketika sudah megang, pinternya kakak itu, gitu kan. Setelah kita cari-cari info, ternyata dari HMI. Gitu. Atau kita Palembang ceto nih ya. Nah gitulah. Belum lagi ternyata itu tadi juga pinter bahasa Inggris, pinter apa. Itu yang memang juga harus jadi PR. Tadi yang seperti kamu bilang, jangan sampai image-nya kalau masuk HMI itu akademisnya tinggal. Karena kalau dulu enggak ininya. Kemudian hanya bisa demo itu biasa aja sebenarnya sampai sekarang pun masih digunakan, tapi benar-benar demo yang substantif ya. Ini substantif itu dalam artian memang hal-hal yang diangkat itu menyangkut halayak ramah gitu. Akademis itu yang paling junjung tinggi. Betul. Tapi ingat kan, jadi sebelum HMI, sebelum LK1 ini, IPK aku tuh boleh dicek 2,0 kan. IPK masuk rajin. Sama masuk HMI malahan ningkat langsung 3, ya kan? Masuk rajin pikir aku. Tugas ngumpul terus, ini ada yang salah dalam aku sistem kuliah kan. Jadi pas ngeladak semester kedua, pas masuk semester kedua ikutlah ke LK1, ya kan, ikut HMI. Kata beda topnya langsung 3,0, ya kan, 3,0 atau 3,12 atau 3,2. Nah model ini kata aku ngapa udah dari dulu aku ikut HMI. Itu yang harusnya disampaikan, bukan malah kebalikan. Setelah masuk HMI PK-nya jadi turun. Karena bahasanya tuh enggak ada yang linear dengan itu kampus pertama tadi gitu kan. Kalau kami ini tapi dulu ya sistem kita pengkaderan kan beda-beda pola kan. Kalau di HMI waktu itu di ASN dulu, pas sudah LK1 masuk ke pengurusan komisariat, itu kami buat ini. Jadi sistem orang yang mau daftar belajar gitu ya. Yang mau daftar HMI itu misalnya dia berjanji ini berapa IPK 2,5. Kalau dia ikut HMI boleh, tapi untuk semester berikutnya dia harus 3,0 minimal, ya kan? Itu kita tekankan. Cuma enggak belajarnya di komisariat. Iya, belajar bersama ya. Belajar bersama buat kelompok-kelompok kecil, rombongan itu kan ada rombongan Hendra waktu itu kan. Jadi kita buat kegiatan seperti itu. Jadi jangan sampai ber-HMI ini karena pesan orang tua kita kuliah nak aktifnya kan. Jadi kampus pertama tadi jangan sampai justru itu. Jadi makanya saya tekankan terus kalau sharing dengan adik-adik ini, kalian kuliah itu jangan sampai tidak selesai. Karena kalau tidak selesai nanti yang apalagi misalnya pengurus ya, yang ininya imbasnya juga bukan ke kalian aja. Kalau kalian tuh pasti keluarga kecewa kayak ini. Tapi selaku pengurus HMI yang kenanya juga di HMI. Iya. Jadi sedikit banyak kalau misalnya pengurus komisariat, pengurus cabang kuliahnya itu terganggu, itu pasti mahasiswa mudah sekali menstigmatisasi bahwa tuh kan kalau masuk HMI bisa molor kuliah, bisa nggak selesai gitu kan. Jangan, harusnya kebalik. Karena itu tadi. Kau nih aku tanyakan lagi kau. Insya Allah kalau dia selesai, semester akhir. Jadi seperti itu nih. Jadi kita harus ini care seperti itu. Jadi nggak boleh. Bagus tuh yang kamu testimoni kamu tadi. Setelah masuk HMI malah ningkat. Jadi boleh dicek. Aduh nian. Mungkin malu aku nengok IPK, kataku 2,0. Pas ikut HMI, 3,2, 3,1.
tidak pernah gitu di bawah Tigo itu pas PMI itu. Saya juga kalau sharing dengan adik-adik cabang kan, kalau mereka ngundang tuh kan sesuai dengan ini aja. Bagus sih misalnya kewirausahaan, kemudian mengenai teknologi misalnya. Iya, politik, teknologi apa itu. Tapi kalau bisa juga yang terkait dengan akademisnya juga bisa dibahas. Malahan kalau bisa tuh di komisariat itu diarahkan setiap misalnya seminggu sekali ada semacam English Day atau gitu kan, atau bimbingan belajar kayak gitu sesama itu. Jadi dipilih siapa alumni yang pintar dan tanda kutip dia yang ini dia yang ngajarin seperti itu. Kalau untuk ini tuh aku sekarang ini kan kondisi daerah, situasi secara nasional gitu kan. Nah, respon untuk HMI sekarang mana nanggapinya itu? Untuk kondisi misalnya sekarang ini mengenai yang lagi agak viral ini mengenai pemindahan ibu kota negara misalnya kan tadi Kalimantan kan. Ini cuman responnya kan. Jadi Edi Mulyadi gitu kan. Kalau masalah. Jadi kalau mungkin soal pemindahan ibu kota gitu kan. Jadi kalau dulu tuh mungkin sering nonton juga yang LC itu kan banyak pembahasan yang lebih banyak soal yang kritis gitu kan. Banyak soal yang sepakat dan tidak sepakat soal pemindahan gitu kan. Karena bisa dibilang misalnya buang-buang anggaran dan lain sebagainya gitu kan. Di sisi lain juga pemindahan itu bisa misalnya menghindarkan karena kalau di Jakarta itu kan sudah padat dan keramaian gitu kan, bisa dari banjir dan lain sebagainya gitu. Namun memang untuk yang kemarin juga nonton di acara misalnya Najwa Shihab, tapi lupa itu acaranya apa. Cuman dia wawancara dengan masyarakat khususnya di Kalimantan gitu kan. Situ bahwa memang banyak juga yang menolak gitu kan. Banyak masyarakat situ yang khususnya menolak karena kalau pembangunan yang banyak terjadi itu tanpa mempertimbangkan misalnya masyarakat di sekitar gitu kan. Karena masih banyak yang adat istiadat dan budaya itu kan masih cukup kental gitu kan. Dan itu yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah ketika ingin membangun misalnya jadi ibu kota gitu kan. Cuman kalau dari HMI sebetulnya belum ada kajian yang kritis soal itu. Tapi boleh lah. Untuk sementara sebetulnya kalau misalnya secara geografis gitu kan, kalau kita melihatnya tanpa misalnya politik lain sebagainya, sebetulnya bisa aja pindah di Kalimantan gitu kan, dengan lokasi yang luas, namun tetap mempertimbangkan lingkungan sekitar gitu kan, karena situ termasuk cukup banyak yang tambang dan lain sebagainya gitu kan, dan pembangunan dan kerusakan lingkungan soal hutan dan lain sebagainya di situ kan punya potensi gitu ketika pembangunan ibu kota. Namun juga kalau misalnya di Jakarta itu pertimbangannya soal geografisnya yang terlalu padat gitu kan, dengan kondisi lingkungan juga tidak mendukung juga kan, karena juga banyak dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat elitis itu untuk liburan aja di situ kan. Ini kalau ngambil pandangan dari yang masih mahasiswa ini kan dong. Kalau untuk ini Kak, biar masyarakat tahu lah ya, kira-kira kontribusi kami lah kan untuk daerah ini, substansi dan lain-lain, pemikiran atau secara ini. Jadi itu tadi kalau HMI kan memang wajar kalau misalnya melihat suatu kebijakan itu kemudian langsung disikapin dengan pernyataan sikap. Sebatas itu aja sebenarnya udah cukup untuk mahasiswa, itu udah luar biasa. Jadi istilahnya apa kritis dari mahasiswa? Iya, mengkritisinya seperti itu karena memang porsinya sebagai mahasiswa. Sebagai agen. Tapi kalau alumni, apalagi kalau alumni ini sudah banyak mungkin posisi di masyarakat. Jadi ketika ada suatu fenomena atau kejadian sosial yang terjadi, kita nggak bisa langsung serta merta reaktif mengeluarkan pernyataan tanpa ada
kajian, kemudian tanpa ada nanti solusinya gimana. Gitu kan, malu kita kalau kami cuman misalnya ada case ini langsung menyatakan sikap bahwa kita nggak setuju karena ini. Kalau di HMI ya wajar aja karena mereka intinya bahwa kami pun harus memberikan kontribusi pemikiran. Betul, jadi kontribusi pemikiran dan memang kalau bisa itu bisa diimplementasikan yang hasil pemikiran tadi. Karena apa, alumni HMI ini itu tadi, apalagi misalnya alumni HMI ini ternyata kepala daerahnya, ternyata rektornya, ternyata anggota dewannya gitu kan. Jadi ketika itu ada case itu didiskusikan dalam rumah besar kami, kemudian peran masing-masing. Ya, kalau dikelola nian dengan baik, sebenarnya potensi kami ini luar biasa. Betul. Akademisi ada, birokrat ada. Ya, sekarang ini gubernur HMI, wali kota HMI, ya kan bersinergis. Jadi kalau mahasiswa misalnya, oh ini salah, mereka kan nggak bisa merubah kebijakannya atau memperbaiki itunya karena posisinya masih mahasiswa sebagai agen kontrol sosial. Tapi kalau udah kami ya udah tinggal di ini kan, apalagi memang yang membuat kebijakan itu adalah keluarga besar kita sendiri gitu. Kakak jadi koordinator presidium kami ini agak-agak banyak tekanan dikit ya? Enggak. Ini aja gue ya. Kita itu kan apa ya? Yang penting niat kita. Kita tadi sebenarnya agak berat enggak kira-kira melanjutkan dari HMI aja bahwa independensi itu tetap dijaga. Ya benar kata Kak almarhum itu. Tapi memang bedanya kalau menjadi ketua cabang di HMI, ketum komisariat atau ketum baku itu ya warnanya masih satu lah, hitam gitu kan. Belum ada kontaminasi yang lain. Tapi kalau udah di kami ini tantangannya adalah setelah di HMI kan alumni-alumni itu berproses di luar gitu kan. Dari berbagai macam latar belakang, ada yang berbagai macam latar belakang politik, latar belakang sosial. Karena setelah di HMI kan, dan itu tantangannya gimana ketika di kami itu bisa diingatkan lagi bahwa warna dasarnya itu adalah hijau hitam. Siap. Jadi tidak boleh warna-warna itu dibawa kalau udah ke kami gitu kan. Indahnya HMI ini kan seperti itu. Seperti itu. Kan? Beda warna, beda ini ketika masuk dalam rumah besar tidak lagi menceritakan itu. Kita tinggal bereuforia memikirkan kepentingan daerah, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan agama. Iya. Dan lain-lain lah. Dan juga itu juga yang perlu disampaikan bahwa selain dari memikirkan kepentingan yang lebih besar tadi bangsa dan negara itu, kami jangan lupa memikirkan kepentingan alma mater gitu kan. Jangan sampai kita mikirin gimana ini bangsa negara gitu, kita lupa gitu kan. Bahwa kami itu kan kop alumni gitu kan. Nanti kalau nggak ada lagi HMI-nya mau bilang alumni apa gitu kan. Sama kayak kamu misalnya alumni Dahasen. Kalau Dahasennya nggak ada kan bingung mau nunjuknya. Saya alumni Dahasen, di mana Dahasen itu? Di sini bekasnya dulu di sini gitu kan. Nggak ada lagi. Begitupun HMI. Makanya saya menghimbau lah dengan alumni HMI agar care dengan adik-adik itu. Ya, jadi pengkaderan itu kalau bisa polanya agak dirubah dengan zaman sekarang ini ya. Jadi menyesuaikan juga. Memang adik-adik ini generasi Y, Z gitu ya. Memang beda. Kalau generasi dulu ya pola udah baru lah gitu kan. Harus siap-siap gitu ya ini kan. Kalau sekarang kan pola komunikasinya udah beda. Jadi harus ada pemakluman. Bukan berarti nggak beretika ya. Tapi memang harus ada titik temu. Jadi yang senior mungkin nggak terlalu kaku, yang junior juga mungkin menyesuaikan dan jaga etika yang paling penting. Tapi kalau saya selaku alumni HMI yang masih generasi Gen Y ya, masih all millennial lah gitu kan. Karena saya lahir tahun 81. Kalau 81 lahir. Iya. Saya memaklumi itu dan kita yang harus menyesuaikan.
Kalau dulu mungkin senior, kalau ini juniornya yang harus menghadap, harus begitulah intinya kan. Kalau ini bagaimana ya senior yang malahan mencari nih kader mana. Karena kita perlu petua-petua, nasihat-nasihat yang aku seperti pernah ngalami jadi junior Kak. Ya. Nak ngadap tuh kadang tuh rasa takut ya. Takut salah tapi ya. Jadi pola relasi itu udah berubah semua. Sama kayak saya di tempat kerja kan kalau dulu di perusahaan di mana itu ininya tuh bos tinggal nunjuk kan. Dan kalau sekarang kan leadership itu bukan lagi antara atasan bawah. Tapi rekan mitra gitu yang itu bisa nggak kita biasanya misalnya kalau duduk nggak sama tinggi kan, kalau sekarang udah harus sama, ngobrol pun gitu kan. Kalau dulu mungkin ya itu tadi kita udah tahu, sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi sebagai kami udah harus ini juga. Ngopi tuh Kak. Satu lagi mungkin pas yang mau saya sampaikan itu. Ini dulu Kak, apa nama aku nanya dengan Ketum Ludiman sebelum ini closing ya kan. Harapan untuk inilah Milad HMI ini, harapannya kira-kira apa tuh? Iya, untuk HMI lah, untuk semuanya, untuk keluarga besar Hijau Hitam ini kan. Jadi ketemu sebabnya HMI ini. Ya, mungkin kalau secara usia mungkin udah tua, jadi mungkin wajar kalau agak sakit-sakit kan. Agak rentan karena lah tua tadi kan. Tapi biasanya semakin tua semakin berpengalaman. Iya. Jadi dengan genapnya 75 tahun udah mengabdi kan. Mungkin ini jadi harapan bersama juga bagi kita segala, baik kader ataupun alumni yang pernah berhimpun di HMI. Tentunya untuk HMI itu sendiri gitu kan, jangan pernah kehilangan karakter, karena itu tadi penting kan, karakter dalam proses pembinaan iman ilmu amal gitu kan. Sehingga langkah pengabdian dan tempat pengabdian kita juga akan produktif gitu kan, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu kan, untuk HMI ini kan tadi mungkin menyambung sedikit lagi karena sumber daya gitu, sumber daya manusia ataupun sumber daya kader secara kuantitas HMI ini selalu bertambah kan. Cuman memang soal pengaruh terhadap kondisi di sekitarnya agak kurang signifikan gitu kan. Artinya agak kurang berimbang gitu kan. Artinya kan kalau misalnya tujuan HMI itu baik, maka semakin banyak kadernya, maka kebaikan itu kan semakin banyak. Cuman sekarang mungkin tidak terlalu terasa berpengaruh gitu kan. Artinya kan ada pola atau perkaderan yang menurut saya ada yang salah gitu kan. Atau orangnya yang tidak atau memiliki orientasi ketika masuk HMI, atau pola perkaderan yang dibentuk juga tidak maksimal atau lain sebagainya. Maka harapan kita tentunya ke depan soal militansi untuk memang mengurusi HMI dalam konteks perkaderan tadi, untuk membentuk manusia dan membiasakan diri, ya itu harus ditingkatkan lagi kan. Karena salah satu kelebihan di organisasi selain kita belajar di kampus itu kan, karena orang yang masuk organisasi itu kan karena dia sering dibiasakan gitu kan, sering biasa jadi panitia gitu kan, sering disuruh gitu kan, sering kena marah gitu kan, sering kena omel. Maka karena terbentuk. Iya, jadi lama kelamaan kan pola kebiasaan itu dia sudah terbiasa gitu kan. Maka ketika dia misalnya diberikan tanggung jawab lain ataupun diberikan tugas, ya dia udah terbiasa dengan tekanan ataupun dinamika yang ada. Ya, siap. Oke, itu. Kalau Kak, sebelum tadi apa yang kira-kira terpotong dari Kak? Sorry Kak. Jadi terkait dengan milad Dies Natalis ya. Karena kalau ini sebenarnya ulang tahun lah ya, Dies Natalis, alma mater tercinta kita, Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-75 tahun nanti. Pertama mungkin memang kita harus solid. Karena apa? Karena tantangan ke depan ini semakin banyak. Ya, orang membuat organisasi itu semakin mudah. Jadi kalaupun organisasi ini sekarang juga semakin banyak. Jadi bukan hanya yang formal yang saingan kita seperti kamu tadi bilang.
kita dengan OKP itu justru bersinergi, dan ini dialami semua OKP masalah kader ini. Jadi kecenderungan mahasiswa sekarang dia berorganisasi yang informal berdasarkan komunitas, paling maupun di Ormawa pun kadang-kadang nggak terlalu ini juga. Jadi dia komunitas belajar, komunitas yang kepentingannya mungkin ad hoc aja, yang kepentingannya sama yang mereka sukai gitu kan. Seperti itu pola sekarang itu kan. Jadi ada sama-sama ini mereka membentuk itu yang harus Nah, tapi bagi bagi bangsa dan negara ya itu organisasi seperti itu kan tidak memberi efek yang signifikan, dalam artian kalau kita ini di OKP ini kan jelas ideologi apa gitu kan, kita bicaranya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau komunitas mahasiswa kadang-kadang cuma jangka pendek. Nah itu yang perlu kita jual, bahwa memang masuk ke organisasi kepemudaan itu adalah suatu keniscayaan, keharusan untuk membentuk, bukan cuma mikirin gimana nanti kerja, gimana nanti itu, tapi untuk memikirkan yang lebih besar lagi. Iya. Nah untuk alumni tadi yang saya bilang tadi, permasalahan di Kahmi HMI ini dari dulu mungkin masalah pendanaan. Jadi saya mengajak bagaimana ke depan itu pola pendanaan kita itu adalah dalam bentuk gotong royong. Jadi kalau sekarang ini ya di era teknologi ini kan banyak persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan gotong royong. Jadi kalau di online itu kan yang ada kitabisa.com apa-apa itu kan. Jadi kalau ada permasalahan itu urunannya kadang-kadang nggak banyak. Nah di HMI pun juga begitu. Permasalahan dari dulu kan kita itu sumber pendanaannya kan nggak ada. Iya. Selalu dari alumni. Seperti kamu tadi kan bilangnya. Dan patut kita ketahui bahwa keuangan alumni itu juga kita dalam tanda kutip harus kita maklumi. Jangan sampai kita misalnya karena alumni kita pejabat, kita juga ikut-ikutan mendorong dia melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Padahal kita udah tahu, misalnya kalau kepala dinas misalnya, kita udah tahu berapa penghasilan kepala dinas. Jangan sampai justru kita dorong, ini kesana, semua yang kita harapkan. Jadi saya ambil ilustrasi. Jadi misalnya kita mau ngadakan tadi LK2 misalnya, dalam 1 tahun itu kalau 11 komisariat itu ya. Berarti kalau misalnya LK2-nya setahun itu 2 kali, berarti ada 22 kali. LK1 ya, LK1. Jadi ada 22 kali LK1. Jadi kalau seandainya setiap LK itu ada sekitar orang 20 ya. 20 berarti kalau misalnya kita kasih sehari aja makan paginya 5.000, siangnya 10, malamnya 10.000 ya 25.000. Kalau LK-nya 5 hari berarti 125.000. Dikali 20 orang 2,5 juta. Ditambah yang lain-lain lah 4 juta. Berarti kalau 4 juta dikali 22 kali kan hanya 88 juta. Ditambah kepentingan yang lain mungkin 100 juta. Ya kalau alumni kayak di Bengkulu ini ada 1.000-an orang. Kalau 100 juta itu cuman berapa? Cuman 100.000 satu alumni. Setahun loh. Setahun. Jadi kalau dibagi sebulan, sebulan itu cuman kita minta sisihkan 8.000. Nah kejadian yang kebiasaan kita enggak. Jadi alumni ini mohon maaf betul. Kadang-kadang juga salah di kita juga, mungkin ada juga. Kalau dikasih 100.000 tuh terasa sedikit gitu kan. Karena kalau dulu memang harus bermotor gitu kan. Kalau sekarang kan kalau ini tinggal transfer kan. Jadi kalau ngasih 100.000 tuh agak gimana, nggak enak. Akhirnya udahlah ada enak kalau sama kakak paling 100-200 tuh
si A si B jadi kepala daerah, masa dia nggak bisa nyelesain itu. Nah kan kita udah tahu kalau udah kayak gitu berarti kita secara nggak langsung yang ngikutin dapat sumbernya kan udah tahu. Iya kan? Itu, nah, jadi kalau kita urunan kita itu nggak susah membesarkan ini. 10.000 aja sebulan udah cukup. Adik-adik nggak perlu lagi kesana kemari pontang-panting ininya. Itu seperti itu. Tinggal bagaimana adik-adik cabang dan komisariat lah bisa membangun komunikasi yang baik lah. Harus dikoordinir itu. Jadi mungkin kami nanti akan mengambil peran. Karena sekarang di pusat itu kan ada yayasan pengkaderan lisan kita. Yang dia memang menstimulus, mengasih support dana untuk LK2, LK3, kemudian senior pos dan lain-lain lah. Senior pos, LKK dan lain-lain. Itu dan sumbernya itu dari alumni di Jakarta ya pusat yang tingkat itu. Nah kita di daerah juga harus membangun itu. Intinya itu ya Bung Hatta lah ya. Bung Hatta bangun itu azas gotong royong. Betul ini. Jadi berasaskan gotong royong itu memang mudah. Memang benar-benarnya dijunjung tinggi. Jadi kalau kita gotong royong itu seluruh alumni merasa terlibat, merasa enggak ada yang merasa paling paling memiliki lah dengan itu ya. Dan kemungkinan juga itu bisa mengurangi intervensi kalau seandainya ada niat-niat jahat yang saya pikir nggak ada lah dari alumni gitu. Cuman kemungkinan itu ada kalau misalnya yang support dana itu terus gitu kan akhirnya dia berpikir kan? Dan nanti kita independensi kita agak terganggu juga gitu kan pastilah ada. Tapi kalau dengan adanya gotong royong tadi ya siapa? Nggak bisa ada yang mengklaim gitu kan, nggak ada bisa misalnya. Kamu nggak. Tapi kalau untuk LK1 sebenarnya mungkin kan kita ngobrol inilah. Ya kan kalau untuk LK1 saya katakanlah tadi 20 orang atau katakanlah 30 orang, berarti satu LK1 itu sekitar 4 juta. Ini sudah selesai dengan alumni di komisariat. Nah itu kenapa ini harus cek Dehasen itu kalau udah lebih 200 alumni itu ya kan ya, kalau 200 bagi 4 juta berapa niat ya kan. Jadi ini harus dikoordinir karena apa? Supaya pemerataan. Jadi ada yang alumninya banyak, ada yang dikit. Kemudian kalau seandainya nanti ada komisariat baru, nah itu kalau dulu kan polanya tergantung alumni komisariat. Nah kalau ada komisariat baru kan agak susah. Oh iya, kalau misalnya ada komisariat siapa? Makanya itu harus dikoordinir. Wajar lah jadi koordinator presiden kami. Iya, kalau jadi kakak bicara gini. Pertama itu masalah alumni. Jadi ada alumni yang banyak, ada yang alumni yang dalam tanda kutip sudah banyak pejabat pula kan. Dan they have lah namanya. Kemudian waktu juga. Jadi kalau misalnya LK-nya itu di waktu-waktu istilahnya duitnya lagi banyak alumni ini, kemudian yang adakan LK-nya tidak ada, dapat lebih dia. Nah lebihnya itu biasanya tidak ada lagi kembali ke kas cabang misalnya. Ke kas itu pasti habis biasanya itu. Jadi tidak ada subsidi silang. Artinya memang benar-benar harus soal keuangan di HMI ini benar-benar rapi lah. Jadi kalau misalnya alumni itu semuanya pokoknya masuk ke rekening itu kita tinggal supply. Sama kayak misalnya kemarin waktu bulan Desember kan. Bingung juga mungkin alumni itu sudah didatengin mau muswil wilayah, musda kota, pelantikan wilayah, pelantikan kota, kemudian ditambah lagi LK2 gitu kan. Mungkin adik-adik kalau komisaris ngalah 5 kali kata yang datang gitu kan. Apalagi kalau pola kita ini kadang-kadang karena yang sering datang ini itu aja gitu. Coba kalau seandainya kita rutin ada ininya, enggak berat. Anggaplah sebulan sekali lah gitu. Oke lah mungkin 10.000 sebulan itu cuma setengah bungkus rokok. Iya, benar kan Bu? Itu cuman harus rutin. 2 bungkusan. Mungkin itulah sahabat Bengkulu Cerdas. Ini kan obrolan obrolan ala-ala HMI lah. Inilah kan harap dimaklum. Dan pesan-pesan moral ini yang pertama tadi bahwa organisasi ini penting. Kenapa organisasi ini bukan hanya sekedar mengasah intelijensi, tetapi bagaimana organisasi ini
mengasah nilai-nilai spiritualitas, ya kan, emotional quotient, ya kan, intellectual quotient dan spiritual quotient. Nah ini penting, ini didapatkan di mana? Salah satunya adalah di organisasi. Buat sahabat Bengkulu Cerdas, kebetulan ini yang saya undang ini adalah OKP, Organisasi Kepemudaan dari HMI. Tapi insya Allah ke depan kita akan mengundang beberapa OKP-OKP lain dari Cipayung Plus. Intinya semuanya organisasi OKP ini semuanya baik, ya kan? OKP ini bisa dari GMNI, PMKRI, AMI, GMKI, IMM, kami, atau mungkin ada organisasi-organisasi OKP yang lainnya. Nah intinya bagaimana sahabat Bengkulu Cerdas, khususnya para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ini mengikuti organisasi kader, ya kan? Karena ini semuanya adalah organisasi kader. Yakin dan percayalah bahwa untuk mengedepankan nilai-nilai 3 tadi yang saya sampaikan tadi adalah spiritual, ya kan, terus itu emosional dan leadership dan lain-lain, ini bisa kita dapatkan di dunia kampus, ya kan. Nah, kita mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah dan hilaf dari penyampaian obrolan kami ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat Bengkulu Cerdas sekali lagi kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.